Tetapi mereka terikat kepada satu perjanjian yang jika tidak disepakati akan menghancurkan, akan ada sebuah upaya untuk, maka saya pikir kita akan tahu bahwa ini sejatinya adalah perang urat syaraf. Dan halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan menghadiri konferensi G20 yang akan diadakan di Indonesia. Akankah Indonesia akan diembargo juga? Dan jangan-jangan Indonesia akan diajak berperang juga oleh negara barat yang mendukung Ukraina. Kita akan lihat menggunakan kartu saya dan kita akan coba untuk lihat apa yang akan terjadi nanti. Tekanan demi tekanan diberikan kepada Presiden Jokowi untuk melarang Vladimir Putin menghadiri konferensi G20 yang akan diadakan di Indonesia ini. Dan kalau kita lihat, sebenarnya Pak Jokowi ini ya salah alamat, karena Presiden Jokowi tidak berhak untuk melarang siapapun untuk hadir ke konferensi ini tadi, apalagi untuk menghalangi satu pemimpin negara untuk hadir di dalamnya. Sehingga jika ini yang akan ditekankan oleh negara barat, maka bisa dipastikan Presiden Jokowi tidak akan melakukannya dan dia pasti akan tetap dalam pendiriannya mengizinkan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk hadir di dalam G20 ini tadi. Dan jika ditanya di sini, berarti Indonesia itu mendukung Rusia dong untuk menduduki Ukraine. Kalau saya boleh bilang, Indonesia ini lebih mendukung kepada usaha dan upaya menuju ke perdamaian. Nah, karena apa yang dilakukan oleh Rusia ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan konteks yang ada saat ini saja. Ada sebuah sejarah panjang yang harus juga diperhitungkan. Dan Indonesia tentu saja tidak di dalam satu posisi untuk bisa menilai hal itu tadi. Maka daripada itu, Indonesia akan netral dan tetap mengizinkan Rusia yang diwakili oleh pemimpin negaranya untuk ikut di dalam G20 ini tadi. Kalau ternyata memang kita boleh bilang ambil momen ya di sini, Indonesia bahkan bisa dijadikan sebuah negara atau satu negara dengan Pak Jokowi sebagai wakilnya yang akan bisa memprakarsai perdamaian antara Rusia dan negara barat atau Rusia dengan Ukraina ini tadi. Karena dengan melihat bahwa Indonesia tidak menunjukkan sikapnya ikut-ikutan terhadap negara barat dan sekutunya, maka mungkin saja Vladimir Putin akan lebih mendengarkan kepada Pak Jokowi dibandingkan Joe Biden atau negara-negara yang lain yang jelas-jelas di sini itu memiliki agenda terselubung untuk menghabisi Rusia ini tadi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan jika ternyata orang bilang nanti Indonesia diajak perang, saya pikir sih ini bukanlah perang. Karena kalau ini perang, Rusia pasti sudah menang dari awal. Ukraina itu negara yang kecil. Ini akan bisa dikalahkan dalam hitungan hari, bahkan mungkin jam. Tapi Rusia memang sengaja melakukan ini tadi karena dia mengharapkan sebuah perdamaian antara Rusia dan Ukraina ini tadi. Maka saya pikir kita akan tahu bahwa ini sejatinya adalah perang urat syaraf dan nggak masuk akal sampai Vladimir Putin ini tadi harus ditarik ban hitam karatenya hanya karena permasalahan politik yang nggak ada hubungannya dengan olahraga. Dan kalau ditanya di sini, sebenarnya perlakuan negara barat ini nggak pernah fair kepada ya tidak hanya Rusia tapi siapapun. Karena kita tahu negara barat yang diprakarsai oleh Amerika Serikat ini melakukan banyak sanksi dan tidak hanya politik tapi hal-hal yang lainnya. Bahkan bank-bank Rusia ini ikut dikenai sanksi. Dan yang lebih tidak masuk akal adalah negara Swiss yang selama ini tidak pernah ikut-ikutan dan selalu dianggap netral. Kali ini harus ikut juga. Akankah ini memang dipaksa oleh Amerika? Dan yang tidak banyak orang tahu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Rusia ini memiliki banyak alasan. Tetapi kemudian orang-orang lupa bahwa Amerika yang saat ini gencar untuk menyuarakan menentang agresi militer yang dilakukan oleh Rusia ini ternyata tercatat sudah melakukan 89 kali
menginvasi negara orang lain dengan pasukan militernya dalam kurun waktu tahun 1945 hingga 2021 silam. Dan mengapa kalau seperti ini dibolehkan? Rusia yang ingin melindungi perbatasannya dengan mengirimkan pasukan untuk mengamankan negara yang dianggap telah berpihak kepada Barat ini tadi harus mengalami sebuah overreaksi seperti sekarang ini. Sehingga kalau seperti ini, nanti diperkirakan akan ada 8 negara yang akan memboikot untuk tidak hadir. Dan ini semua tentu saja diutus oleh Amerika atau disuruh oleh Amerika untuk melakukan hal serupa. Mungkin mereka sendiri sebenarnya tidak ingin melakukan, tetapi mereka terikat kepada satu perjanjian yang jika tidak disepakati akan menghancurkan kepentingan politik dan juga luar negeri negara mereka sendiri. Dan tersisa 12 negara dengan ada Indonesia dan Rusia di dalamnya. Sehingga jika ini terjadi, akankah Rusia akan juga melemah? Saya pikir sih Rusia masih tetap melakukan apa yang dia lakukan. Dia masih tetap tidak bergeming, melakukan sesuatu apa yang dia kira benar ini step by step. Dan bahkan Rusia juga melakukan petro-ruble, di mana untuk membeli minyak yang mereka hasilkan, mereka tidak menggunakan US dollar lagi, tetapi mata uang mereka sendiri yaitu Russian ruble di sini. Dan ini akan menuju kepada hal yang berikutnya lagi. Akankah nanti China memberlakukan petro yuan juga jika ternyata nanti blok barat akan terpecah dengan blok timur seperti sedia kala? Dan melihat ini juga, saya kira sih China tidak akan tinggal diam. Dan jika memang harus memilih, saya pikir sih Indonesia pasti akan lebih berpihak kepada China. Loh kok seperti itu Mas Darko? Nah karena sadar atau enggak sih kalian bahwa kita, negara Indonesia ini ternyata dikepung oleh negara-negara persemakmuran dari Inggris yang merupakan anggota dari negara barat ini tadi. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Papua Nugini, dan ada Brunei Darussalam. Dan kalau mau melangkah lebih jauh lagi, ada Korea Selatan dan Jepang yang merupakan koalisi Amerika Serikat dalam perdagangan dan juga politik mereka. Sehingga ini menyisakan akankah kita berpihak kepada tetangga yang itu atau kita berpihak kepada China dan India yang jelas memiliki negara yang lebih besar dan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak. Dan jika ternyata memang terjadi perang pun, saya kira Indonesia ini tidak akan sampai dibuat perang karena pasarnya ada di sini. Mereka cari duitnya itu di Indonesia. Mereka jualan mobil, sepeda motor, jualan film-film Hollywood mereka dengan penonton yang sedemikian banyak dan hal-hal yang lainnya. Yang kalau sampai Indonesia ini dibuat perang, mereka akan kehilangan banyak sekali pemasukan untuk negaranya dan mereka jadi nggak bisa perang karena nggak punya duit. Jadi tenang saja, Indonesia tidak akan perang dan tidak akan dibuat perang. Tetapi tentu saja akan ada sebuah upaya untuk menaikkan pemerintahan yang lebih pro kepada Barat di selanjutnya. Atau jangan-jangan mereka sudah tidak sabar dan ingin melakukan ini lebih awal, maka kita harus tetap waspada. Jangan sampai kita akan terjebak kepada permainan dunia barat yang dari dulu sampai sekarang skenarionya selalu sama, di mana kita tidak akan pernah memenangkannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini. Silahkan bagikan jika ini bermanfaat dan ada informasi yang kalian kira berharga untuk dibagikan. Untuk yang ingin bertanya tentang kehidupan kalian dan hal-hal yang lainnya, kepada kartu saya, hubungi nomor di bawah ini dan saya akan bacakan kartunya untuk mengetahui alternatif jalan apa saja yang harus kalian tempuh untuk sebuah pilihan yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.